Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini Pak Guru akan menerangkan materi kita, yaitu materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11, yang mana pada kali ini kita telah memasuki bahasan pokok pengurusan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Kali ini Pak Guru membuat video materi pembelajaran karena sekolah kita masih melakukan pembelajaran daring ataupun pembelajaran dari rumah. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita juga akan mati sebab kita manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila telah datang ajal kita, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mereka yang masih hidup terhadap orang yang mati ada 4. Yang pertama, pejamkan mata si mayit apabila masih dalam keadaan terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan jenazah agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, letakkan jenazah di tempat yang aman. Dan yang keempat, kerabat ataupun teman-teman boleh mencium jenazah selagi belum dilakukan pengurusan jenazah. Anak-anak sekalian, sesungguhnya hukum perawatan jenazah itu fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang ataupun lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah tersebut. Jadi fardu kifayah itu wajib bagi setiap muslim, akan tetapi kewajiban ini akan gugur manakala sudah ada yang mengerjakannya, baik satu orang ataupun sekelompok orang. Fardu kifayah ataupun penyelenggaraan jenazah ini meliputi 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkannya. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Pada pertemuan kita kali ini ataupun pada video kali ini, Pak Guru akan membahas 2 mengenai fardu kifayah, yaitu tentang memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Anak-anak sekalian, sesungguhnya memandikan jenazah memiliki tata cara dan ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama, syarat-syarat memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, jenazah tersebut didapati tubuhnya walaupun hanya sedikit.
Dan yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati dalam keadaan syahid. Itulah 3 syarat yang harus dilakukan dalam memandikan jenazah. Kemudian selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Ya. Secara garis besar, tata cara memandikan jenazah itu meliputi 4 hal. Ya. Yang pertama, tempatkan jenazah di tempat tertutup. Maksudnya pada saat memandikan jangan di tempat yang terbuka. Nanti akan menjadi tontonan ataupun tontonan keramaian orang dan hingga tersingkap aurat jenazah tersebut. Jadi walaupun dilakukan di tempat yang terbuka, maka harus ditutup sekeliling jenazah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Maksudnya supaya pada saat memandikan air yang telah dibasuh ke jenazah tidak kembali mengenai badannya dan air tersebut bisa mengalir. Karena air-air yang kita pakai dalam memandikan jenazah mungkin ada yang najis karena terkena kotoran dari jenazah tersebut. Yang ketiga yaitu pakaikanlah basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Sebagaimana manusia hidup kalau mandi memakai basahan untuk menutupi auratnya, begitu pula dengan jenazah apabila kita memandikannya, maka kita juga harus menutup auratnya. Yang keempat, jenazah didudukan ataupun disandarkan pada sesuatu. Tujuan ini didudukan atau disandarkan tujuannya adalah pada saat kita ingin mengeluarkan kotoran di dalam perut si jenazah, apabila kita agak menegakkan sedikit badannya dan menekan-nekan perutnya, maka kotorannya akan keluar. Yang kelima, kita membersihkan mulut dan gigi jenazah. Pertama kita bersihkan mulut dan giginya. Kemudian yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Membersihkan semua kotoran dan najis yang melekat pada jenazah, baik yang di luar maupun yang ada di dalam, yaitu dengan cara dikeluarkan tadi. Kemudian yang ketujuh, mewudukan jenazah. Jadi sebagaimana mandi wajib, jadi mandi itu yang diawalkan adalah wudunya, baru kemudian mandinya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, baru kita memandikan jenazah, yaitu disunahkan kita membasuh 3-5 kali. Akan tetapi tergantung juga dengan kondisi di lapangan. Apabila 3 kali kita sudah yakin sudah bisa mengenai semua bagian tubuh jenazah, maka bisa 3 kali. Tapi kalau tidak bisa 5 dan seterusnya hingga jenazah itu bersih. Dan perlu diperhatikan, dalam memandikan jenazah juga harus menyiapkan air bersihnya, air dengan kapur barus, daun bidara, dan lain sebagainya. Kemudian memandikannya dengan lembut, dengan halus, karena untuk menghormati jenazah tersebut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang kedua adalah mengkafani jenazah. Jadi perawatan jenazah setelah kita memandikannya adalah mengkafani jenazah tersebut. Sebelum mengkafani jenazah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama masalah kain kafan. Yang pertama, kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah itu kalau bisa kain kafan tersebut diambilkan ataupun dibeli dari uang si jenazah sendiri. Kalau tidak ada, misalnya uangnya tidak ada atau dianakan dan sebagainya, maka orang yang selama ini menghidupi jenazah ataupun menafkahkannya, maka dia yang berhak membeli kain kafan untuk jenazah tersebut. Kalau tidak, maka boleh diambilkan dari kas masjid ataupun kas RT dan RW. Ya, ataupun kas RT dan RW. Kemudian apabila tidak ada sama sekali, maka wajib seorang muslim untuk membiayainya. Dan dalam mengkafani jenazah ini, untuk laki-laki setidaknya digunakan satu minimal atau maksimalnya 3 lapis kain kafan. Kemudian untuk jenazah perempuan 5 lapis kain kafan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tata cara mengkafani. Ya, tata cara mengkafani jenazah ini ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan kainnya.
ya. Minimal kita membeli kain kafan panjang minimal ya, panjang 12 meter ataupun maksimalnya disesuaikan dengan tinggi ataupun panjang tubuh jenazah, kemudian kapur barus dan juga kapas. Yang kedua, potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapisan. Potonglah kain kafan menjadi 3 lapisan untuk jenazah laki-laki, kemudian 5 lapis untuk jenazah perempuan. Kemudian kita juga kemudian sisa potongan tadi kita membuat 5-7 buah tali, bajunya, sorban ataupun kerudung dan cawat untuk jenazah tersebut. Yang keempat, letakkan 5 tali ya, letakkan 5 tali tadi, 5 atau 7 karena biasanya setiap daerah beda. Letakkan 5 tali, posisikan pada atas kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah kaki. Yang keenam, letakkan kain helai demi helai dan juga kapur barus di atas tali yang sudah diposisikan tadi. Yang keenam, letakkan sorban. Yang keenam, letakkan sorban, kerudung, kemudian baju dan cawat. Dan yang ketujuh, letakkan dan posisikan jenazah di atas semua tadi. Ya. Dan yang kedelapan, tutup lubang hidung, lubang telinga, mata, dan lainnya menggunakan kapas. Ya. Ini juga untuk menggunakan kapas disesuaikan kebutuhan di lapangan. Ya. Bisa juga dikasih di sela-sela, ya, di dada, di kemaluan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, pasangkan cawat, baju, dan sorban, serta kerudung untuk jenazah tersebut. Kemudian yang ke-10, mulai membungkus jenazah dengan rapi dan berhati-hati dalam melakukannya, harus bagus. Yang ke-11, mengikat tali kafan ataupun tali pocong dengan posisi simpul berada di sebelah kiri. Kenapa simpul berada di sebelah kiri? Dengan tujuan pada saat jenazah dikebumikan, maka tali simpulnya ataupun tali kain kafannya gampang untuk dibuka. Anakku sekalian, demikianlah video kali ini, pertemuan pertama kita tentang perawatan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.